be our translator today. Okay. Doesn't work. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu topik khotbah, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Nah, saya mengawali khotbah dengan mengangkat isu mengenai pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para cendekiawan Muslim. Gambar ini gambar Zakir Naik ya. Yang seringkali bertanya, sebutkan di Alkitab mana ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dan sembahlah aku. Tentu saudara yang menyimak khotbah saya minggu lalu dapat memahaminya. Nah, saudara, topik hari ini juga berkenaan dengan isu yang sangat penting yang oleh para pemimpin Yahudi dan ajaran Islam coba dikaburkan, yakni tentang Yesus yang berkuasa untuk membangkitkan dan memberi kehidupan. Memang saudara, di dalam Al-Quran tidak dibantah bahwa Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, dan namun saudara, mereka membantah bahwa Yesus mati disalibkan. Yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah bahwa bukan Isa yang disalibkan, melainkan orang lain yang oleh Allah diserupakan dengan Isa. Dan konsekuensi tidak adanya penyaliban Yesus, maka tidak ada juga kebangkitan, bukan? Padahal justru pokok iman percaya Kristen terletak pada kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya untuk mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas topik lebih lanjut, ajaran mengenai kebangkitan Yesus ini, baiklah kita membahas perikop yang kita barusan saksikan pembacaannya yang didramatisasikan, yakni mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus, Maria, dan Marta adalah 3 bersaudara yang tinggal di Betania, saudara, di Betania, di sini, Bethany. Kampung yang berjarak kira-kira 2 mil di luar tembok Yerusalem. Jadi dari Yerusalem ke Betani itu 2 mile. Mereka adalah murid-murid Yesus dan relasi mereka dengan Yesus cukup dekat. Nah, pada saat itu Lazarus sedang menderita sakit yang parah dan mematikan. Sehingga Maria dan Marta berharap Yesus datang untuk menyembuhkan kakaknya ini. Nah, saudara, pada saat itu Yesus, minggu lalu kita tahu bahwa Yesus itu pergi menyeberang ke daerah Sungai Yordan, ke sini, ke daerah Perea di sini, saudara. Nah, tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang. Yesus sengaja menyingkir ke tempat itu sementara waktu. Setelah insiden yang terjadi di Bait Allah, di mana para pemimpin Yahudi hendak melempari dia dengan batu. Masih ingat ya kisahnya? Nah, Maria dan Marta menyuruh orang kepada Yesus dengan pesan,
dia, maksudnya Lazarus, yang engkau kasihi. Tapi jawab Yesus mungkin di luar dugaan, saudara-saudara. Jadi Lazarus yang engkau kasih sakit itu, jawabannya Yesus, oh penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di sini saudara, kita kembali diingatkan tujuan dari mujizat. Yang Tuhan Yesus kerjakan adalah, kita masih ingat ada tiga tujuan. Yang pertama adalah supaya orang percaya, supaya orang memuliakan Allah, supaya keilahian Yesus sebagai anak Allah dinyatakan. Ya, jadi ada 3 hal itu. Nah, Rasul Yohanes yang saat itu berada bersama dengan Yesus mencatat dan menuliskannya di ayat 6 bahwa Yesus sengaja, ya, katakan sendiri, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Mengapa, saudara? Karena memang sekalipun Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, oleh Allah Bapa dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan perhatikan saudara di ayat 11-15, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi kesengajaan Yesus tinggal 2 hari di sana itu ada tujuannya. Lalu sekarang dia katakan, mari kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara, jadi Yesus tentu tahu bahwa Lazarus sesungguhnya telah mati. Namun bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, maka kematian pertama ini adalah sama dengan tidur. Ini penting, saudara. Jadi bagi orang percaya, kematian pertama kita ini sama saja dengan tidur. Karena suatu hari kelak kita akan dibangkitkan di dalam Dia. Tubuh lama kita yang dikuasai dosa ini memang harus mati lebih dulu, agar kita dapat mengenakan tubuh yang baru. Tubuh rohani yang tidak dapat lagi lekang oleh waktu. Tubuh rohani ini akan kita peroleh saat sangkakala berbunyi dan orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan bangkit dan bertemu Tuhan di awan-awan, hidup bersama Dia di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya saudara, orang yang meninggal di dalam Tuhan itu selalu dibilangnya RIP, rest in peace. Rest, istirahat, tidur, saudara. Dalam damai. Ia tidur untuk sementara waktu sampai Yesus datang membangunkan kembali. Kemudian di ayat 7 Yesus berkata, mari kita kembali ke Yudea. Yesus bersama murid-muridnya baru kembali ke Yudea setelah ia menunggu 2 hari lagi. Di seberang sungai Yordan. Ditambah lagi, saudara bisa bayangkan di seberang sungai Yordan, ditambah lagi dengan beberapa hari berjalan ke Betani, jadi sudah 2 hari di sana tinggal. Kemudian nanti perjalanan lagi beberapa hari, saudara. Karena itu di ayat 39 Marta mengatakan bahwa Lazarus sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi di sini kita melihat bahwa kapan dan di mana Yesus harus melakukan mujizat,
Itu semua bukan ditentukan oleh manusia, bukan ada orang yang datang mengatakan bahwa oh, orang yang kamu kasih sakit, lalu dia segera pergi. Tidak, dia tinggal sengaja di sana. Semua bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh waktunya Bapa Sorgawi. Dialah yang menentukannya. Sekalipun utusan Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ternyata Yesus tidak serta-merta berangkat, saudara, walaupun dia tahu bahwa Lazarus adalah orang yang dia kasihi. Yesus tidak segera bertindak, karena Allah Bapa belum mengizinkan dia untuk bertindak. Sama saudara seperti ketika Maria ibu Yesus saat di perkawinan di Kana, ingat cerita itu saudara-saudara di Yohanes 2. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apakah engkau, ibu? Waktuku belum tiba. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, bukan engkau, ibu, yang mengatur kapan aku harus bertindak. Waktuku belum tiba. Walaupun setelah beberapa saat setelah itu Yesus mengadakan mujizat, merubah air dalam 3 buyung itu, tiga buyung menjadi air anggur, dalam 6 buyung ya saudara, menjadi air anggur. Tapi ini setelah dilakukan bukan karena Yesus menaati perintah ibunya, bukan. Melainkan karena Yesus menunggu saatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Sang Bapa Sorgawi. Tujuannya saudara apa? Agar melaluinya orang menjadi percaya. Allah Bapa dimuliakan, keilahian Yesus dinyatakan. Demikian pula saudara, kapan saat Yesus harus kembali ke Yudea, maka Allah Bapa Sorgawi yang menentukan. Sekalipun murid-muridnya ragu dan takut, dia mengatakan, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Lagi-lagi jawaban Yesus di luar dugaan, saudara. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kesannya saudara jawaban Yesus tidak nyambung dengan pertanyaan dari murid-muridnya yang bernada penuh kekhawatiran itu, saudara. Kok nggak nyambung nih jawaban Yesus? Tapi sesungguhnya Yesus menjawab secara mendasar sekalipun dengan kiasan. Orang yang berjalan pada siang hari tentu dapat menghindari benda, entah batu atau dahan atau apapun juga yang bisa membuatnya terantuk jatuh dan celaka. Karena di siang hari ada matahari yang menerangi jalannya. Kalau malam hari, kemungkinan terantuk itu lebih besar karena gelap. Tapi kan pertanyaan murid-muridnya itu bukan berkenaan dengan mengalami kecelakaan karena terantuk batu, bukan itu pertanyaannya. Melainkan terancam oleh orang-orang yang berniat melempari dia dengan batu. Justru di siang hari mereka semakin jelas dilihat oleh musuh-musuh dan semakin mudah mengalami celaka, bukan? Namun demikian jawaban Yesus yang sesungguhnya mau berbicara tentang dirinya sebagai terang dunia. Yesus mau mengatakan selagi murid-muridnya tetap bersama dengan Yesus, Sang terang dunia, jangan takut, karena mereka tidak akan mendapat kecelakaan. Karena itu hendaklah kita senantiasa berjalan bersama dengan Sang terang dunia, Yesus Kristus, agar kita tidak terantuk.
Namun perkataan Yesus ini saudara-saudara tidak dipahami sepenuhnya. Karena itu tidak heran kalau akhirnya Thomas, saudara, berkata kepada teman-temannya dengan nada yang nyeleneh, saudara, oh kalau gitu marilah kita pergi juga untuk bersama-sama dengan dia mati di sana. Saudara. Pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu sebetulnya omongan Thomas yang nyeleneh, yang kesannya kesal. Ya. Nah Thomas itu saudara salah satu murid Yesus yang selalu berpikir rasional. Yang segala sesuatu dipertimbangkan dengan akal sehatnya saudara. Menganggap jawaban Yesus itu tidak memberikan solusi kepada kekhawatiran murid-murid yang lain. Mungkin Thomas berpikir, kan belum lama para pemimpin Yahudi berusaha membunuh Yesus. Karena itu mereka menghindar ke seberang sungai Yordan. Kok malah sekarang balik lagi ke sana untuk mengurusi Lazarus yang sudah mati dan ada di dalam kubur. Seandainya kita berada bersama murid-murid Yesus saat itu, mungkin kita akan setuju dengan cara berpikir Thomas, bukan? Ia adalah orang yang sangat berpikiran rasional. Dia adalah orang yang tidak mudah percaya sebelum ada bukti empiris. Apakah itu salah atau buruk? Tidak, saudara. Memang ada orang-orang yang demikian. Tapi memang Thomas adalah orang yang baru bertumbuh imannya jika telah memperoleh bukti yang meyakinkannya. Tapi Yesus berkata apa saudara? Lebih berbahagia orang yang percaya sekalipun ia tidak melihat. Yesus menegaskan ini karena orang-orang yang demikian hidup berdasarkan iman. Lalu saudara kisah berlanjut saat Yesus sudah tiba di Betania, saudara. Di sana terjadi percakapan esensial mengenai konsep kebangkitan dan hidup. Jeremy, can you help me? Oke. Nah, saya akan bacakan kembali saudara dalam bahasa Indonesia ya. Ini percakapannya ayat 21 sampai 27. Saya coba kasih komentar bagian per bagian ya. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, perkataan Marta berpusat pada kehadiran Yesus yang dapat menjamin kehidupan. Seandainya engkau ada di sini, pasti dia tidak akan mati. Itu keyakinan bahwa Yesus akan menjamin kehidupan. Walaupun Marta belum berpikir tentang kekekalan. Namun ia percaya bahwa kehadiran Yesus akan membuat manusia terhindar dari kematian. Lalu di ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu. But I know that even now God will give you whatever you ask. Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah di sini saudara Marta mengakui bahwa Yesus itu memiliki relasi yang sangat dekat. Sehingga melalui perantaraan Yesus sesungguhnya ia dapat memohon kepada Allah apa yang dikehendakinya. Marta berharap agar Yesus menjadi juru syafaat baginya agar kuasa Allah itu dinyatakan, saudara. Whatever you ask. Nah, lihat pernyataan Yesus, saudara, di dalam ayat berikutnya. Next, Jeremy. Jeremy, next. Oke. Lihat pernyataan Yesus di ayat 23-24. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya. Tadi kata Yesus kepada Marta ya. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sudah menarik di sini, Yesus segera memberi jaminan bahwa Lazarus, saudara Marta, akan bangkit. Dan tensesnya di sini adalah digunakan future tense, saudara. Karena itu tidak heran kalau Marta mengatakan bahwa ia tahu Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Marta tahu sedikit banyak tentang konsep kebangkitan secara apokaliptik yang dinubuatkan para nabi. Namun ia tidak tahu bahwa kuasa kebangkitan dan hidup itu berada di tangan Yesus. Karena itu Yesus menegaskan di ayat 25, 26, saudara, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ada 3 hal yang Yesus tegaskan pada 2 ayat ini. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, ia menyatakan otoritas sebagai seorang yang memiliki dan berkuasa untuk membangkitkan dan memberi kehidupan. Ya, dia katakan, I am the resurrection and the life. Yang kedua, ia memberikan jaminan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya walaupun ia sudah mati. Whoever believes in me though he die, yet shall he live. Jaminan bahwa kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, saudara, kehidupan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya itu bukanlah kehidupan yang sementara, melainkan kehidupan yang kekal. Ya, jadi itu saudara, pada kedua ayat ini secara esensial konsep kekekalan yang dijanjikan oleh Yesus itu dinyatakan. In me shall never die. So believes in me shall never die. Inilah yang membawa Marta pada sebuah pengakuan yang luar biasa di ayat 27, saudara. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia." Saudara, perhatikan ucapan Marta ini didasarkan pada pengakuan imannya. Aku percaya, I believe. Seperti saudara mengaku pengakuan iman rasuli, decree, I believe. Padahal Marta belum melihat apa yang akan dikerjakan Yesus kemudian. Dan ini berbeda dengan orang-orang Farisi, saudara. Orang Farisi ini sudah mendengar segala perkataan Yesus, bahkan disertai dengan berbagai tanda dan mujizat, namun mereka tidak juga percaya. Sedangkan Marta, ia percaya kepada perkataan Yesus yang menegaskan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Pengakuan iman Marta ini menyatakan 3 hal. Pertama, saudara, ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kedua, ia percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yang ketiga, ia percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, dikatakan, you are the Christ, you are the Son of God, even you are who come into the world. 3 hal ini saudara luar biasa. Perkataan Maria, pengakuan iman Maria ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana kisah selanjutnya. Yesus kemudian membangkitkan Lazarus, Lazarita keluar tadi.
yang sudah 4 hari mati dan dikubur. Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini adalah, mengapa pokok ajaran iman mengenai Yesus sebagai kebangkitan dan hidup itu sangat penting? Nah, ini berikut ini saudara, saya mau sampaikan 4 alasan utamanya, saudara. Pertama, kebangkitan dan hidup oleh Yesus Kristus itu menjawab persoalan mendasar manusia yang dinyatakan dalam Alkitab. Apa sih persoalan mendasar manusia? Tidak lain adalah kematian sebagai konsekuensi dari kejatuhannya dalam dosa. Perintah Tuhan Allah kepada manusia pertama di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Genesis chapter 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dan di kisah selanjutnya, saudara, Kejadian pasal 3, manusia melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa. Mereka terusir dari Taman Eden dan terputus hubungan dengan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sifat kodrati sebagai manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah rusak total. Mereka cenderung untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kita sudah baca, saudara, dalam perjalanan umat manusia di Perjanjian Lama, saudara, sekalipun telah diberikan hukum Taurat itu baik nggak, saudara? Isinya baik. Untuk menuntun hidup manusia agar benar di hadapan Tuhan, namun ternyata hukum Taurat hanya membuat manusia semakin mengenal dosa. Hukum Taurat hanya membuat manusia semakin menyadari akan kelemahan dirinya. Roma pasal 3 ayat 20-23. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 Paulus menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Mati. Jadi saudara, problematika mendasar yang dihadapi manusia adalah kematian karena dosa. Kematian ini terjadi karena manusia terputus hubungan dengan Tuhan, sumber kehidupan. Roh yang ada pada diri manusia yang dilahirkan dalam dunia yang berdosa ini bersifat sementara. Karena itu setiap orang yang lahir di dunia suatu saat akan mengalami kematian, siapapun juga. Seperti pelita yang menyala sementara waktu, lalu lenyap dan padam. Itulah manusia, begitu lahir, dia mulai bertumbuh, tapi suatu ketika dia akan habis dan padam. Nah, menjawab problematika mendasar ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan jelas di awal Injil Yohanes telah ditegaskan, Yohanes 1 ayat 4. 5. Dalam dia, maksudnya Yesus, in him, Jesus, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus adalah jawaban. Di dalam dia, pertama-tama kita didamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga relasi yang terputus itu dipulihkan. Kalau tadi saudara-saudara karena dosa, maka putus hubungan dengan sumber kehidupan. Nah sekarang di dalam Yesus dipulihkan dulu dengan sang sumber kehidupan. Di dalam dia kita menerima Roh Kudus yang bersifat kekal. Roh yang baru, Roh Allah di dalam hidup kita.
Di dalam Dia kita menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diproses menjadi serupa dengan gambar Khaliknya dalam Kolose pasal 3. Di dalam Dia kita tidak menerima roh perbudakan, melainkan roh yang membawa kita pada kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita dapat memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Di dalam Dia, api Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan menjadikan hidup kita sebagai bait-Nya yang kudus. Di dalam Dia, kita beroleh jalan kembali kepada Bapa. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 22, saudara, kita menerima air kehidupan dan jalan menuju pohon kehidupan. Yang kedua, saudara, alasan yang kedua, kebangkitan dan hidup sekarang di dalam Yesus. Itu membuktikan bahwa kuasa dosa atau sengat maut itu dapat dikalahkan dan sudah dikalahkan di dalam Yesus. Sekalipun kebangkitan Lazarus hanyalah untuk sementara, saudara, karena toh ia masih mengenakan tubuh duniawi, sehingga ia setelah itu dia mati kembali. Saudara, sedikit intermezzo, saudara, tahun 2008 saya pernah berkunjung ke kota Larnaca di Pulau Cyprus. Di sana terdapat The Church of Saint Lazarus. Ini gerejanya seperti itu, saudara. Yang menurut tradisi Timur Ortodoks, suatu saat Lazarus itu yang sudah dibangkitkan Yesus itu, ia terpaksa meninggalkan Yudea karena rumor terkait dengan kehidupannya kembali, saudara. Sehingga ia berangkat ke Siprus. Di sana ia ditunjuk oleh Rasul Paulus dan Barnabas sebagai bishop di Kition atau sekarang Larnaca, ibu kota dari Siprus. Nah, diceritakan saudara bahwa Lazarus masih menjalani kehidupan 30 tahun lebih sebelum akhirnya dia mati dan dikuburkan. Dan di atas kuburannya itu, saudara, dibangun The Church of Saint Lazarus. Jadi di bawah, ini gerejanya, The Church of Saint Lazarus, di bawahnya itu, saudara, ini kuburannya. Dan ini osefagusnya Lazarus, saudara. Ini batok kepalanya, saudara, tengkoraknya. Di tempat itu saya sempat melihat sarkofagus, ada peti mati dan batu yang tersimpan di gua bawah gereja tersebut, juga tengkorak kepala Lazarus yang mengecil. Kalau kita perhatikan di situ, sebetulnya bentuknya makin kecil, saudara. Tidak seperti manusia mungkin nggak tahu, mungkin karena waktu ya. Nah, itu ada di dalam altar kaca, di mana pengunjung biasanya saudara datang ke sana dan mencium dan berdoa di sana, saudara. Jadi sekalipun Lazarus itu dibangkitkan oleh Yesus, namun ia mati kembali karena memang tidak mengenakan tubuh yang kekal. Akan tetapi peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus itu membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Peristiwa ini saudara membuktikan bahwa kuasa maut dapat dikalahkan. Sekalipun pada saat itu bersifat sementara. Namun kelak, saudara, di dalam kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, pembuktian ini menjadi lebih dahsyat karena sengat maut telah dikalahkan. Dan ini membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan sehingga genaplah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15, 54, 56. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus.
peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi sangat penting karena dengan demikian kuasa dosa telah dikalahkan. Saudara, tapi memang iblis itu saudara tidak mau menerima kekalahan ini saudara. Selagi bumi masih berputar, iblis akan berusaha menyesatkan manusia dengan memutarbalikkan fakta, saudara. Dan membuat orang menjadi bimbang. Sejak awal iblis sudah menggunakan para pemimpin Yahudi untuk menghasut dan menyalibkan Yesus. Namun ketika kematian atau kegelapan itu tidak menguasai Yesus, sang terang sejati, maka dengan menggunakan para imam kepala, si iblis berusaha untuk menyebarkan dusta. Matius 28, 12, 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka, imam kepala, mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi saudara-saudara, cerita dusta ini disebarluaskan. Sehingga memunculkan kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Dan salah satunya yang dicatat oleh Injil-Injil Apokrifa yang menjadi dasar Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, saudara-saudara. Sekalipun Al-Quran memberikan alternatif konsep yang terkesan lebih dahsyat, saudara. Kalau membaca, kesannya lebih dahsyat dan lebih mulia. Bayangkan Yesus tidak mati. Allah itu menggantikan dengan orang yang diserupakan. Wah, dahsyat saudara. Yang terjadi Yesus itu naik ke sorga. Kesannya indah, dahsyat. Tapi sebetulnya itu menyesatkan. Itu sebenarnya ada tipu muslihat iblis dalam memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan orang agar orang tidak percaya kepada Yesus yang mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Karena konsep kematian itu dan bangkit itu, maka di dalamnya ada konsep di mana iblis dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Itu yang mau disembunyikan, saudara. Bayangkan saudara, di dalam Al-Quran digambarkan Yesus sebagai seorang nabi yang dilindungi Allah. Sehingga tidak sampai mengalami kematian, melainkan ia diangkat ke sorga. Dahsyat bukan konsepnya? Mulia, namun sesungguhnya terdapat konsep pengajaran esensial yang disembunyikan. Apa itu saudara? Jika Yesus tidak mati, berarti ia bukan 100% manusia. Ya kan? Yang benar ialah bahwa Yesus 100% manusia dan dia 100% Allah. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka kuasa dosa dan sengat maut tidak dikalahkan melalui kebangkitannya. Ini berarti manusia akan tetap berada di bawah kutukan dosa. Problematik mendasar manusia sejak jatuh ke dalam dosa tidak terpecahkan. Dan si iblis tetap berkuasa. Justru kebangkitan Yesus itulah yang menyatakan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Jadi penting konsep ini, saudara-saudara. Karena itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, saudara. Oke. 1 Korintus 15 ayat 17, 20, 21, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. You are still in your sins. Ayat 20, saudara. But now Christ is risen from the dead. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. By man also came the resurrection of the dead. Yang ketiga, saudara. Kebangkitan dan hidup melalui Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Saudara, kita tahu bahwa dalam catatan Injil Yesus bukan hanya membangkitkan Lazarus saja. Ia membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat, Markus 5 ayat 21-43. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain, Lukas 7 ayat 11-17. Di dalam kedatangan Yesus yang pertama, saudara, ia datang sebagai hamba yang melayani. Namun bukan sembarang hamba, karena ia berkuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat termasuk membangkitkan orang mati. Dan bagi Rasul Yohanes, jelas bahwa di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Mungkin ada yang berpikir, saudara, sebelum Yesus di dalam perjanjian lama juga ada nabi yang membangkitkan orang mati. Nabi Elia membangkitkan anak dari janda Safat, 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Juga Elisa membangkitkan kembali anak perempuan Sunem, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana cara kedua nabi itu membangkitkan kembali anak yang telah mati. Mereka berdoa kepada Tuhan dan berbaring di atas tubuh anak yang sudah mati itu muka dengan muka sampai 3 kali, saudara. Berbeda dengan Yesus ketika ia membangkitkan orang mati, ia hanya berfirman, memberi perintah, maka hiduplah. Ini sama dengan cara Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Bagi Yohanes jelas Yesus adalah Sang Firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kebangkitan dan hidup melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang berkuasa atas hidup dan mati manusia hanya mengatakan, Lazarus, keluarlah. Keluar. Dengan firman. Saudara, kalau saudara mengikuti BATP, ketika kita membaca kitab Roma, saudara, tentu masih ingat apa yang Paulus katakan di pasal 14 ayat 7-9. Saya ingin membacakan buat saudara-saudara. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik mati atau hidup, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah saudara, yang keempat, kebangkitan dan hidup pada Yesus itu memberikan pengharapan akan adanya kehidupan setelah kematian dan kekekalan. Setelah dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merenungkan apa sih artinya hidup di dunia ini? Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Seperti penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Buat apa manusia berjerih payah di bawah matahari ini kalau hanya untuk menjalani penderitaan, bukan? Tapi firman Tuhan justru menjelaskan bahwa segala penderitaan ini merupakan akibat manusia jatuh dalam dosa. Hidup bisa berakhir dalam kesia-siaan manakala manusia mengalami kematian kekal. Kalau ujung-ujungnya adalah kematian yang kekal, ngapain kalau gitu kita harus menderita di bawah matahari ini?
Karena itu saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini menjadi pokok keselamatan. Dan Paulus menegaskan di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wah, tegas saudara, ini luar biasa. Karena itu pengakuan percaya di hadapan Allah dan jemaatnya yang dinyatakan lewat baptisan itu sangat penting, saudara-saudara. Mengaku percaya. Jadi baptisan itu menjadi penting, saudara, bukan sekedar ya itu cuma simbol aja penerimaan. Enggak, itu pengakuan di hadapan Allah dan jemaat, saudara. Karena itu saudara, Paulus katakan di Roma 6 ayat 4-5, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin, saudara. Inilah suatu pengharapan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa kita sekalipun suatu hari kita akan mati, semua orang akan mati. Namun tidak untuk selama-lamanya. Melainkan kita akan dibangkitkan pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Kita akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh rohani serta diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Itulah pengharapan iman kita, saudara. Dan pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Nah, saudara, secara singkat saya mau simpulkan beberapa hal. Jadi, pertama bahwa peristiwa kebangkitan Lazarus bukan semata-mata mujizat agar orang percaya atau beriman, melainkan suatu peristiwa yang menyatakan kemuliaan Allah dan membawa orang pada pengakuan Yesus adalah Sang Mesias dan Anak Allah. Karena itu saudara, bagi kita saat ini, aplikasinya saudara, hendaklah peristiwa yang disaksikan oleh para murid Yesus dan dicatat di dalam Injil tersebut, saudara, menjadi pegangan ajaran Kristen yang selalu kita pegang teguh. Janganlah kepercayaan kita menjadi kendor, saudara. Karena ilah-ilah zaman ini, mereka yang meragukan ilah-ilah zaman ini, saudara, yang meragukan eksistensi Tuhan, apa Tuhan itu ada? Ateisme. Yang meragukan Alkitab itu sebagai firman Tuhan, termasuk saudara soal kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, tentang dosa dan neraka, saudara. Banyak pemikiran-pemikiran modern yang meragukan itu, tetapi kita jangan sampai iman percaya kita menjadi kendor, ya. Yang kedua, saudara, kebangkitan dan hidup oleh Yesus Kristus itu menjawab persoalan mendasar manusia yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu saudara, aplikasinya bagi kita dalam kita menjalani hidup ini, fokuskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Dialah yang dapat menebus dosa saudara dan menjamin kehidupan saudara, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan yang terutama adalah kehidupan yang kekal, saudara. Orientasikan hati dan pikiran saudara pada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, bukan pada hal-hal duniawi yang fana. Ingat saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Kalau kita memupuk harta surgawi yang bersifat kekal, hendaklah kita mengarahkan hati kita ke sana, saudara. Kebangkitan dan hidup di dalam Yesus Kristus itu membuktikan bahwa kuasa dosa sangat maut dapat dikalahkan. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita
ada di dalam Kristus, maka kematian dari tubuh duniawi ini bukanlah sesuatu yang mengerikan, saudara. Setiap orang akan mati, mungkin caranya saja yang berbeda. Tetapi yang penting adalah memang manusia lama kita telah disalibkan di dalam kematian Kristus. Tapi kita juga harus percaya bahwa kita akan dibangkitkan di dalam Dia. Karena itu saudara, sebagaimana Paulus menasihati jemaat di Korintus, maka ini pun menjadi nasihat bagi kita sekalian, saudara. Jadi di Korintus 15 yang tadi kita sudah baca, di bagian akhirnya Paulus mengatakan begini. Ini menjadi aplikasi buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang berikutnya, kebangkitan dan hidup melalui Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Karena itu saudara, hiduplah dengan penuh rasa hormat kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Saudara, jalanilah hidup saudara dalam kasih dan ketaatan kepada Dia yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, agar kita menjadi miliknya yang kekal. Karena itu saudara, marilah kita sekalian menjadi hamba-hambanya yang setia selagi kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dalam hidup ini, saudara. Dan yang terakhir saudara, kebangkitan dan hidup pada Yesus itu memberikan pengharapan agar akan adanya kehidupan setelah kematian dan kekekalan. Itu sebabnya saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita semua saudara yang telah menerima jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kenapa sih kita giat untuk mendukung pelayanan misi, pekabaran Injil? Karena kita rindu saudara bahwa supaya semua semakin banyak orang mendengar Injil, mengaku percaya dan diselamatkan. Walaupun saudara jemaat kita kecil jumlahnya, gedung gereja pun masih numpang saudara, tapi kita punya hati mendukung pelayanan para misionari di Indonesia, di Thailand. Bahkan mendoakan mereka dengan setia tiap pagi dan malam saudara. Dan tentu saya berharap bahwa pelayanan misi ini bisa terus berkembang, bukan hanya dalam bentuk dukungan kepada para misionari, tapi kita juga saudara menyediakan waktu untuk mengabarkan Injil mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin.